Saudara terkasih, saya sampaikan salam sejahtera bagi kita. Shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan saudara-saudara. Sekali lagi saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini firman akan disampaikan berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menentukan atau ditentukan menjadi segambar dan serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya. Amin saudara. Hari ini disampaikan kepada jemaat, bukan kepada yang lain. Saudaralah yang akan menyampaikannya kepada orang lain. Tema ini adalah saudara dipanggil menjadi seperti gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, ditentukan di dalam kemuliaannya. Sukar saudara-saudara untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Untuk itulah saudara dipanggil dan ditentukan. Ingat ini saudara-saudara, bahwa kita harus sama dengan gambaran anaknya, serupa seperti Yesus Kristus di bumi ini. Dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia katakan, dengan apa dalam pribadinya untuk orang lain, untuk seisi dunia ini. Coba bayangkan saudara-saudara. Shalom. Shalom. Nah, karena ketentuan ini, maka saudara mulai dari hari ini harus spesifik untuk belajar bagaimana untuk menggapai ini semua. Tertulis pada Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kemudian dikatakan begini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, hari ini perkara apa yang disampaikan oleh firman Allah ini luar biasa. Katakan amin saudara. Untuk membentuk kita saudara-saudara menjadi sesuai, serupa, sama dengan seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara ditentukan untuk beribadah, katakan amin, dan merenungkan akan firman Allah, dan mengambil firman itu menjadi ketentuan juga bagi kita di saat-saat kita hidup, di saat-saat kita melangkah, di saat-saat kita untuk melakukan segala kebenaran, visi, ketentuan-ketentuan yang lainnya. Bagaimana kita supaya berhasil? Amin saudara-saudara. Jadi bukan sendiri, bukan ketentuan maunya saja saudara-saudara sebagai manusia, melainkan adalah ketentuan dari Dia. Yesus yang menjadi gambaran ini diberitahukan kepada kita. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Shalom saudara-saudara. Janganlah saudara sama seperti anak-anak yang ada di dalam anak sekolah minggu. Taunya adalah firman dan pernyataan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Seperti Natal adalah gambaran-gambaran saja, pengetahuan-pengetahuan saja, tidak membuat bahwa dirinya punya pengertian yang besar tentang datangnya Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah untuk melakukan perkara yang besar, menyelamatkan seisi dunia, menggantikan posisi Allah Bapa di sorga, datang sebagai pengajar secara pribadi-pribadi. Kita ini ketemu karena firman-Nya yang ditinggalkan di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hanya dua hal saya sampaikan saudara. Saya tidak mengurangi, karena biasanya adalah tiga hal saya sampaikan.
Tapi dua hal ini adalah bermakna bagi saudara-saudara sesuai dengan ketentuan ini. Ketentuan yang pertama disampaikan kepada saudara-saudara adalah supaya menjadi seperti Yesus. Coba angkat tangan saudara-saudara, setengah tiang saja. Coba angkat begini. Saudara dengar baik-baik ini saudara-saudara. Engkau yang mengangkat tangan. Ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia adalah wibawa Allah, tentang Allah, hidup di dalam Allah, Allah di dalam kebenaran yang diadakannya, dinyatakannya di dalam dunia. Sehingga saya akan sebut saudara-saudara, manusianya Yesus Kristus itu sempurna. Amin saudara. Shalom. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara ingin sempurna menjadi seperti Yesus? Shalom. Maka dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Inilah yang akan saudara tangkap dengan baik. Kalau saudara menjadi seperti Yesus, harus berubah. Berubahnya ialah bukan hanya dengan pikiranmu, bukan hanya dengan kata-katamu, bukan hanya penampilan dalam dirimu sendiri seperti dirimu, melainkan Roh Tuhan yang harus menempa dan membentuk dan menyertai. Ini doaku akhir-akhir ini saudara-saudara. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian, bagaimana aku sebagai hamba Allah untuk sempurna dalam mengikuti apa yang Tuhan katakan atau Tuhan mau adakan adalah sempurna, aku bisa lakukan. Perhatikan baik saudara-saudara, karena ini adalah doanya Yesus Kristus juga. Supaya engkau Bapa ada di dalam aku di dalam engkau dan aku di dalam mereka, orang-orang yang percaya, supaya sesungguhnya keutuhan Allah di dalam Kristus Yesus ada pada kita. Itu maksudnya. Shalom saudara-saudara. Inilah praktek yang dikatakan Yesus Kristus. Saya sedang mengajar saudara-saudara. Yesus sendiri yang berkata, apa yang mau kulakukan, aku lebih dulu Bapakku kulihat melakukan, baru aku lakukan. Saudara siap? Shalom saudara-saudara. Saudara siap? Saya percaya kalau ini saudara akan lakukan, saudara dekat kepada kesempurnaan. Tidak memble. Bahasa apa yang saya katakan? Tidak menjadi seperti orang-orang yang ada berbentuk premanisme atau mau-maunya manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Sebab siapa yang mengikut Yesus Kristus, dia akan menjadi seperti dia. Karena itu selalu dia katakan begini, marilah kepadaku. Ketika kita sedang mengalami hambatan, penat dalam kesusahan, dan setiap masalah yang kita hadapi berimbas kepada kita, Tuhan tahu. Maka dia berkata begini, marilah kepadaku. Supaya saudara-saudara jangan pergi ke dukun. Katakan amin. Supaya saudara-saudara jangan pergi ke tulangmu. Kau kultuskan tulangmu atau hula-hulamu, itu kesalahan besar. Kalau menjadi seperti Yesus Kristus, dikatakan dengan ketentuan adalah supaya menjadi seperti dia, aku melihat dulu Bapa mengerjakannya. Aku lebih dulu mendengar Bapa, barulah aku akan tangkap dan menyampaikan kepada kamu. Amin saudara-saudara. Shalom. Jadi menjadi seperti Yesus Kristus, saya beritahu rahasianya begini. Hendaklah engkau jadikan Yesus Kristus menjadi Tuanmu dan Tuhan atas kehidupanmu, dan tidak akan dikerjakan sesuatu apapun di luar daripada Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Saya punya pikiran begini untuk kusampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Kenapa sih harus ada suami istri? Shalom. Shalom. Ternyata rahasianya adalah supaya istri itu menjadi penolong bagi suami, menjadi penghibur bagi suaminya, menjadi penguat bagi suaminya, dan supaya suaminya pun selalu bergandengan tangan dan bersama dengan istrinya yang menjadi sumber segala yang terpenting di tengah kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Rahasia ini saya sampaikan kepada saudara-saudara supaya saudara menjadi seperti Yesus adalah saudara harus kawin. Alkitab berkata, jadikanlah Yesus Kristus mempelai laki-laki atasmu, dan engkau mempelai wanita, berkasih mesraan, bekerja sama. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan tanpa diberitahukan kepada sang suami, dan istri pun memberitahukan kepada istri atau suaminya bagaimana hubungan suami dengan istri. Ternyata itu, saudara-saudara. Supaya dalam perkawinanmu pun, dengar baik-baik ini, shalom saudara-saudara, jangan bersalahan di tengah-tengah perkawinanmu, pernikahanmu, dan engkau yang menjadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Supaya dengan itu, sarana bagi kita adalah kalau kita menjadi mempelai wanita, maka baiklah berjalan kepada mempelai laki-laki, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Saudara dapat bayangkan? Yang pertama saya katakan begini, saudara-saudara. Di tengah penderitaan pun, kalau bersama dengan suami dan istri, akan menjadi sesuatu yang baik. Saya sebutkanlah langsung kepada Kristus Yesus, jikalau engkau, saudara-saudara, di dalam penderitaan menjadi hambanya, menjadi mempelai wanitanya, maka engkau akan merasakan kemuliaan sekalipun di tengah penderitaan. Aku menguatkan saudara, katakan amin, supaya tetaplah di dalam Kristus. Justru Kristus Yesus memberikan satu rahasia. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru yang dimaksud adalah, kalaupun kamu menimbil, kata orang Batak, kalaupun kamu menyeleweng, kata bahasa Indonesia, menyeleweng itu adalah di luar Kristus, kamu juga akan tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Justru pelampiasan itu adalah melukai hati Tuhan. Hingga hari ini saya katakan kepada saudara sidang jemaat Tuhan, jangan lakukan itu. Amin, saudara. Tetaplah bertahan. Bukankah ada pujian kita yang berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Saya tahu begini, saudara-saudara, di dalam kerinduan itu selalu adalah bahwa kita tidak membawa masalah. Walaupun masalah maksudnya adalah tetap kita punya kerinduan untuk bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan katakanlah ini semua di dalam iman, saudara-saudara, sehingga masalahmu bisa terpecah dan diselesaikan oleh karena Kristus Yesus adalah Tuhan yang maha besar. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Di saat pencobaan-pencobaan itu engkau menangkan, maka Yesus Kristus memberikan hadiah di tengahmu, supaya engkau tetap adalah terpuji, termulia, karena Kristus Yesus adalah adil untuk memberikan kepadamu di tengah kemenanganmu
supaya engkau di tengah penderitaan itu menjadi satu pengalaman bagimu saudara-saudara adalah kalau datang namanya pencobaan ke depan, kalau yang namanya tantangan, karena kalau apapun pencobaan yang akan datang dari depan, maksud saya ke depan lagi, engkau tidak akan pernah lagi untuk takut, melainkan adalah engkau punya pengalaman bahwa bersama dengan Tuhan Yesus dan di dalam Kristus Yesus, sekalipun penderitaan datang, kita akan menjadi pemenang, karena Yesus Kristus bersama denganmu mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya akan kuatkan begini saudara-saudara, itulah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Menderitakah dia? Dia tahu penderitaan, tapi karena bersama dengan Bapaknya, mana ada dia di dalam kekalahan, mana ada dia tertemplak, mana ada dia menyimpang. Rahasia ini saya beritahu begini saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, sekalipun penderitaan bisa menjadi kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Elisa memberikan percontohan ini kepada saudara-saudara. Elisa dalam keadaan situasi di mana-mana pun adalah keadaan pelit, dengan kata lain krisis, dengan kata lain tidak ada makanan dan tidak ada sesuatu di waktu zamannya Elisa. Maka seluruh bangsa Israel, termasuk juga orang Samaria di sekelilingnya, atau mungkin di dalam dunia, terjadi kelaparan saudara-saudara. Janda ini pun hanya berkata, tinggal sehelai ini, tinggal minyak buli-buli yang ada di minyak saya ini, sedikit saja untuk menjadi makanan bagi kami. Kalau ini habis, matilah kami juga. Dengar baik-baik saudara-saudara, Elisa tampil. Penampilan daripada Elisa yang saya mau beritahu begini saudara-saudara, dia tetap melayani. Amin saudara. Shalom. Dia tetap melayani kepada janda itu dengan pengharapan penuh akan Allah. Dia berkata, apa yang ada padamu? Biar kita makan dulu. Dia tidak menghiraukan itu apa yang ada di dalam dunia pada saat-saat itu. Kelaparan. Saya inginkan saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam krisis yang akan terjadi 2023 yang sedang didengung-dengungkan ini, ada banyak orang berdoa supaya tidak terjadi pada anak-anak Tuhan. Dan saya percaya hari ini juga tidak terjadi bagi saudara-saudara. Setiap apapun yang dikatakan, karena termasuk menteri agama, maksud saya menteri keuangan yang mengatakan itu dulu, akan dialami krisis oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ini sudah bulan Agustus. Shalom saudara-saudara. Saudara tidak mengalami krisis itu kan? Bangsa-bangsa lain pun, saya mau katakan kepada saudara-saudara, tidak seberat apa yang dikatakan oleh orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang beriman sedang menyampaikan imannya dan mengajar orang lain juga dengan imannya. Dan saya percaya untuk hari ini saudara-saudara adalah orang-orang yang beriman, sehingga tidak pernah engkau takutkan karena itu sehingga saudara-saudara tidak beribadah. Ini yang saya maksudkan. Shalom saudara-saudara. Tuhan beritahu juga kepada saya bahwa ketika sedang disampaikan kepada dunia bahwa akan terjadi krisis imbas daripada COVID-19, kami juga berdoa. Sebagai hamba gembala jemaat di tempat ini, saya juga berdoa dan menyebutkan nama-namamu yang lemah, termasuk mereka sebagai hamba-hambamu. Tuhan, taruhkan tanganmu yang penuh dengan kasih untuk mengisi kasih karuniamu kepada mereka. Ini doa saya yang hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita hari ini ke depan menjadi seperti Yesus. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Ini doanya. Di tengah penderitaan Yesus,
Ini duanya. Yohanes 12 ayat yang ke-28. Mari kita sama-sama mengatakannya 2, 3 ya. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 28, 2, 3 ya. Di tengah penderitaan itu sempat dia berdoa begini, selamatkan aku Bapa dari tengah penderitaan ini. Tetapi dia maju selangkah lagi berkata, ya Bapa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Maka dia berdoa, muliakanlah hambamu ini ya Bapa. Jawaban dari surga langsung terdengar kepada jemaat. Saya mau mengajarkan ini tentang peristiwa doa yang dijawab, doa yang sedang dikumandangkan. Jawabannya adalah dari surga, aku akan mempermuliakan engkau dan aku akan mempermuliakan kamu, kau lagi kembali. Tentang apa ini saudara-saudara? Saya mau buka rahasianya begini saudara-saudara. Di tengah penderitaanmu pun Tuhan akan berikan kemuliaan. Amin saudara. Shalom. Saya 32 tahun ini menderita dalam pelayanan. Tapi lihat saya dalam kemuliaan sampai dengan hari ini. Shalom. Karena pelayananku bersama dengan Kristus Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Selesai kan? Yang kedua saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kemuliaan yang dari Allah itu sempurna. Katakan amin saudara. Bagaimana dengan sempurna? Sebab saya sampai hari ini juga mengejar kesempurnaan saudara-saudara. Tetapi siapa yang mengejar kesempurnaan, padanya akan terjadi sempurna, sempurna, sempurna sampai kepada kesempurnaan yang mulia. Camkan ini saudara-saudara. Shalom. Tapi orang yang tidak mengejar kesempurnaan, maka dia cepat untuk meninggal, cepat untuk bobrok. Belum tua tapi sudah tua, menampakkan wajahnya dalam tua. Saya pernah tersentak, Bapak usianya berapa? Saya bilang waktu itu masih 50. Terus Bapak berapa usianya? Loh, saya ini masih 49. Wah, kok 2 kali Bapak? Saya bilang. Karena dia tidak peduli dengan yang namanya kesempurnaan. Maaf ini saudara-saudara, istrinya aja dia nggak tahu dan tidak pernah diperhatikan. Kehidupannya pun tidak pernah diperhatikan. Anak-anaknya pun tidak pernah diperhatikan. Bahkan dirinya udah umpung dia. Berarti giginya saja nggak bisa dipelihara. Shalom saudara-saudara. Termasuk saudara-saudaraku ajarkan mulai dari hari ini. Peliharalah gigimu. Kalau kau cepat tua, ompong saudara-saudara, maka cepat tua namanya. Shalom saudara. Kenapa wajah saya putih seperti ini? Saya menginginkan masih sempurna, sehingga saya pakai yang namanya bedak cuci istri saya. Cuci muka pagi, siang, malam. Lihat nih. Dan saya sudah urus BPJS nih saudara-saudara. Untuk apa BPJS? Supaya saya bisa menghilangkan noda-noda yang hitam ini. Kalau enggak saya lagi yang memperdulikan diri saya, siapa lagi? Tapi di tengah kepedulian saya, Tuhan tolong. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Kenapa yang lain banyak yang stroke? Dengar baik-baik ini Pak Yudi. Hanya berpikir sendiri.
makan sendiri, dan kesendiriannya semua adalah jahat di mata Tuhan. Tadi saya dibisikkan istri saya, udah mati loh si Matupang, tukang kita dulu, keramik bawah. Usianya ini paling saya pikir 55, belum sampai 60. Shalom. Matinya di Batam. Karena sudah pernah juga ini mengalami stroke. Lagi masuk dari rekening dan lain sebagainya untuk membuat kebahagiaannya dan sukacitanya. Pendeta, shalom. Sudah selesai ini kebaktian minggu, saya masih bergumul lagi di tempat saya. Itu yang pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa bergumul? Karena yang kukotbahi sebulan yang lalu sudah sebulan lebih lagi tak pernah datang ibadah. Shalom. Itulah pergumulan itu. Tapi Yesus yang kita akan teladani hari ini, supaya kita menjadi sempurna, Dia hanya berserah kepada Bapanya. Aku hanya katakan begini saudara-saudara, jawab Yesus seperti ada tertulis, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya diingatkannya kembali, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin saudara-saudara. Gunakan kepercayaanmu tentang Yesus Kristus, engkau akan mendapat kemuliaan-kemuliaan. Minimalnya saya harus katakan kepada saudara, kesempurnaan demi kesempurnaan ke depan akan menuju kepada kesempurnaan yang penuh. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, aku hanya bersaksi sebagaimana Allah telah mengerjakan perkara-perkara yang besar kepada Nabi, kepada rasul-rasul, membuat saya sebenarnya adalah tenang. Ada yang kucapai begini, supaya saudara-saudara pun ikut belajar seperti saya sedang belajar, adalah ada yang kucapai begini saudara-saudara, bagaimana aku lebih sempurna lagi di masa kesukaran dan di masa tua sekalipun, dan di masa paceklik yang akan terjadi. Dan itu 10 tahun yang lalu saya sudah mulai kerjakan, punya iman. Justru di tengah kesukaran itulah sebenarnya imanmu naik, dan engkau akan bertindak sebagai orang yang beriman untuk menyatakan adalah aku orang beriman, sehingga segala sesuatu engkau dapatkan. Karena firman itu berkata, katakanlah, lakukanlah, berbicaralah kepada gunung itu teranjak dan tercampak ke dalam laut, asal engkau tidak bimbang, maka itu akan terjadi kepadamu. Amin saudara. Hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, hal yang belum engkau capai, sesuatu yang belum engkau dapatkan, dengarkan baik-baik. Hari ini kubangunkan imanmu, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Katakanlah hari ini, berdirilah sebagai orang yang beriman untuk meraih semua hal apa yang belum engkau dapatkan, supaya engkau dapatkan mulai dari hari ini ke depan. Amin saudara. Tidak berdasarkan jatuh bangun, melainkan engkau bangkit terus, bangkit dan bangkit. Dengan demikian saudara mengutamakan Kristuslah yang akan membimbing, menuntun kita menjadi orang-orang yang sempurna dari hari ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Karena kesempatan ini juga saya akan katakan dengan kesaksian dalam lagu pujian saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri.